Itu tadi pemirsa, kita baru saja mendengarkan kembali bunyi vonis yang dinyatakan kepada Kuat Ma'ruf yang dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara garis besar dari amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya setidaknya merangkum ada 3 peran yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf dalam setting pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Yang pertama adalah mencegah Yosua untuk kabur, yang kedua adalah men-setting tempat eksekusi, dan yang ketiga adalah pengamanan. Karena dia membawa, atau dalam hal ini Kuat Ma'ruf membawa pisau. Ini juga yang dipertanyakan selama proses persidangan sejak tanggal 17 Oktober 2022. Dan pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, dan juga lewat saluran Zoom kami sudah terhubung dengan Firman Wijaya yang merupakan ahli meringankan untuk terdakwa Ricky Rizal beberapa waktu lalu. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Pak Firman, selamat siang. Selamat siang. Baik. Mas Reno, selamat siang. Pak Dr. Fikar, selamat siang. Selamat siang, Firman, Pak Firman. Baik, kita akan bedah satu persatu ya. Tadi yang saya tangkap di sini adalah beberapa peran dari Kuat Ma'ruf. Yang pertama adalah mencegah Yosua untuk kabur. Dalam hal ini dimaknai begitu karena formasi pada saat eksekusi Yosua, Kuat Ma'ruf ini berada di belakang Verdi Sambo, kemudian sejajar dengan Ricky Rizal. Formasi ini apakah kemudian bisa begitu saja dimaknai bahwa ini adalah untuk mencegah Yosua untuk kabur atau seperti apa, Pak Fikar? Mengapa hakim bisa memaknai seperti itu? Ya, nomor satu, kehadiran beberapa orang di dalam satu peristiwa pidana itu, hukum pidana bisa mengkualifikasi bahwa semuanya orang yang ada di situ setuju dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, jadi itu dulu nomor satu, gitu ya. Artinya dia tidak melakukan pencegahan. Ya, dengan tidak melakukan pencegahan, maka dianggap orang-orang yang hadir dalam satu tempat dan waktu tertentu yang dilakukannya tindak pidana, maka dia bagian dari pelaku tindak pidana. Nah, tinggal sekarang apa perannya, kan begitu, ya kan? Di dalam hukum pidana itu kan dikenal ada peran utamanya, yaitu pelaku utama, kan begitu. Ada pelaku pembantu juga, gitu ya. Nah, apakah orang yang hadir di situ bisa dikualifikasi sebagai pelaku utama juga? Nah, menurut saya ya, gitu ya, karena dia hadir dengan kemampuannya sebenarnya dia bisa mencegah. Gitu. Dia bisa mencegah untuk tidak dilakukannya tindak pidana. Tetapi dengan dia mendiamkan, itu artinya secara yuridis sama dengan dia menyetujui dengan tindakan yang dilakukan. Gitu. Ya, bahwa kemudian ada tafsir, ada pola relasi yang menekan antara si pelaku umpamanya dengan yang ikut menyaksikan, bahwa dia bawahan, bahwa dia diancam. Nah, tapi itu kan di luar bisa dibuktikan di luar itu ada atau tidak gitu. Tetapi kenyataannya ketika itu terjadi tidak ada reaksi apapun gitu ya dari orang-orang yang hadir di sana. Karena itu kemudian jaksa mengkualifikasinya sebagai sama-sama pelaku, itu pelaku utama. Baik, Pak Firman ada tanggapan? Ya, saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas ya. Tapi sebelum itu, Mas Reno, pertama kalau apa yang disampaikan Pak Dr. Fikar tadi, saya teringat Francis Loitar. Dia mengatakan begini, kebenaran yang mutlak itu nggak ada, yang ada itu kebenaran versi kebenaran. Jadi ya, kalau saya mencermati pertimbangan hakim tadi, ya there is no truth, but version of truth ya. Ya ini versinya seperti ini. Nah, sisi lain, saya melihat arah pertimbangan hakim itu lebih melihat bahwa ini collective crime, ini kejahatan kolektif, kira-kira begitu. Tadi kalau saya amati apa yang disampaikan Pak Dr. Fikar, hanya persoalannya kualifikasi kejahatan yang diancamkan, delik yang diancam itu kan mord dan doslah, itu kejahatan yang paling tinggi ya derajatnya itu karena ada perencanaan. Nah, pasal 340 dan 338 itu sebenarnya bicara pada delik commission. Jadi artinya ya perbuatan pelaku itu diukur dari bobot, derajat dan akibat yang ditimbulkan. Maka saya menggunakan pada waktu saya jadi ahli itu killing intention supaya terlihat jelas kalau ini pasal-pasal terkait dengan pembunuhan, apalagi kalau tuduhannya itu direncanakan, maka killing intention itu harus jelas. Jangan sampai hanya orang hanya nonton
ya, atau tidak berbuat apa-apa, atau ya tadi relasi kuasa, dan kemudian itu dimaknai ya sebagai terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. Kenapa saya harus sampaikan begini? Karena itu penting. Yang pertama, antara perbuatan dalam killing intention itu, antara perbuatan dan konsekuensi atau akibat itu harus ada relasi. Jadi between action and konsekuensi, antara perbuatan dan konsekuensi. Nah, apa ukurannya? Tentu harus adalah degree evidence, pembuktiannya. Oke, Pembuktian Pak Firman, kalau berdasarkan apa yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf sesuai dengan apa yang dibacakan oleh tadi pihak majelis hakim, Anda melihat tidak ada relasi antara perbuatan dengan konsekuensi yang ditimbulkan oleh Kuat Ma'ruf? Nah, ya itu yang kalau kaitan dengan killing intention, ya, apakah perbuatan yang disebut dalam 340 itu bahwa harus ada tindakan yang mengakibatkan matinya korban? Artinya pasal 340 itu memang didesain, dirancang dari satu perbuatan dan menggunakan instrumen atau sarana tertentu. Ya, maka itu nanti ada pembuktian ilmiahnya, senjata, tembakan, ya, daktiloskopi, kemudian proyektil, dan yang saya sebut dengan pembuktian ilmiah dengan berhadapan dengan pembuktian alamiah. Nah, kalau dilihat dari gambaran ini, saya belum melihat ini ada gambaran yang jelas posisi siapa saudara Kuat Ma'ruf ya sebagai apa yang disebut dengan crime by participation, ya, dia pelaku yang berpartisipasi dalam arti. Oke, baik. Ada perbedaan perspektif di sini antara Pak Fikar dengan Pak Firman. Kalau Pak Fikar berpendapat bahwa sekalipun dia di situ hanya diam, tapi ketika dia tidak melakukan apa-apa, sama saja mengasumsikan menyetujui tindak pidana itu terjadi. Tapi Pak Firman menyatakan sebaliknya masih belum melihat ada tindakan itu. Tapi kita tahan dulu Pak Fikar dan juga Pak Firman. Pemirsa, saya sampai dengan saat ini juga masih bersama dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar di studio Metro TV dan juga ahli meringankan untuk terdakwa Ricky Rizal melalui saluran Zoom bersama dengan Bapak Firman Wijaya. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, seperti yang disampaikan oleh rekan Marcelina Tumundo bahwa nanti jam 2 siang akan dibacakan vonis untuk Ricky Rizal, terdakwa yang Anda juga sempat menjadi ahli meringankan. Analisa Anda, apakah atribusi Ricky Rizal yang juga sebagai penegak hukum tapi justru melanggar hukum, ini apakah akan menjadi berat vonisnya ketimbang dari tuntutan jaksa? Ya, kalau membaca intuisi atau reader of punishment, ya, hakim hari ini membaca alur logika hukum dan logika hakim hari ini, memang ini tidak hanya mengkhawatirkan terhadap posisi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, tapi juga justice collaborator siapa? Richard Eliezer, ya, karena hakim memiliki satu konsepsi ini semacam kejahatan kolektif, ya, guilty by association, semacam itu. Nah, di dalam konsepnya tadi disampaikan Pak Dokter Pak Fikar. Ya, jelas ya, Pak Ya, Dr. jelas, Fikar, silakan. ya, ada kesan bahwa ini kejahatan kolektif, tidak penting dia aktif atau dia pasif, ya, yang penting ya dakwaan jaring laba-labanya jaksa itu bisa menjangkau, dan hakim itu kelihatannya idem dito dengan itu, hanya soal punishment-nya aja, penghukumannya saja yang hakim yang sering dimaknai memberikan penghukuman yang sifatnya ultra petita parsia, yang melampaui dari apa yang diminta atau dituntut oleh jaksa. Nah, kecenderungan itu, kekhawatiran itu memang bisa saya lihat ketika tadi di dalam pertimbangan terhadap Kuat Ma'ruf, hakim sudah memiliki mindset bahwa antara Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer itu kalau ibarat penjahit itu semacam tailor made, ya, hakim sudah menjahit sepertinya ini dalam framing yang sama, ya. Walaupun saya sebenarnya dalam pendekatan keilmuan menurut saya ini kan tadi ini delik walaupun delik konvergensi, delik yang kejahatannya itu tidak mungkin dilakukan satu orang, ini dalam pandangan hakim. Tetapi bagi saya sebenarnya kekhususan dari delik pembunuhan berencana ini juga perlu
jelas pertimbangan hakim. Jangan sampai menjadi penilaian yang tidak proporsional ataupun menjadi bias hukum. Nah, terutama misalnya untuk memastikan atau menentukan kualitas peran atau pelaku. Ya tidak Baik. fair lah. Kemudian pertimbangannya itu tidak menunjukkan kejelasan. Misalnya tindakan jasmaniahnya apa yang paling menentukan dampak. Masa orang diam saja, kemudian itu dianggap sama dengan orang yang melakukan tindakan jasmani. Kalau kita cermati pada putus kasus Sambo kemarin itu, ini hakim justru mempertimbangkan antara bukti ilmiah dan bukti alamiah secara berimbang. Bukti ilmiahnya ada hasil lab, kemudian hasil keterangan ahli, termasuk juga keterangan saksi-saksi. Nah, menurut saya Pak Firman, harus ada. Ya, ditahan dulu, kita harus jeda sejenak, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Firman dan juga Pak Fikar.